Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Putri dengan NIM B119294. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kasus yang telah saya buat pada minggu kemarin ya. Ini mengenai kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan Grab dan TPI terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebelum pada analisis kasus, saya akan sedikit menjelaskan latar belakang dari Grab dan TPI. Grab atau PT Solusi Transportasi Indonesia merupakan sebuah perusahaan penyedia aplikasi mobile untuk transportasi online yang menghubungkan antara para pengemudi atau driver dengan penumpang. Grab berada di dalam perusahaan pelayanan jasa transportasi yang bergerak dalam bidang menggunakan teknologi online dengan berbagai layanan jasa seperti ojek, supir mobil, pengantaran, pengambilan barang, membelikan sesuatu di swalayan, membersihkan rumah, dan lain-lain. Dalam melakukan bisnisnya, Grab memiliki mitra kerja. Untuk saat ini, Grab memiliki 6 mitra angkutan sewa khusus, yakni PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, PT Citra Lestari Tama Sejahtera, PT SCM Korporatama, Koperasi Mitra Usaha Trans, Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, dan Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia. PT TPI. TPI atau PT Teknologi Pengangkutan Indonesia merupakan sebuah pelayanan jasa rental mobil yang bekerjasama dengan Grab Indonesia. Kronologi kasus antara PT TPI dan Grab berawal dari pada Desember 2018, adanya laporan dari mitra pengemudi taksi online Grab Indonesia kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sumatera Utara. Sekelompok pengemudi mengatakan manajemen Grab melakukan pelanggaran kemitraan lantaran memprioritaskan mitra yang menyewa kendaraan di PT TPI. Para pengemudi di luar kerjasama dengan PT TPI mengaku telah rugi karena jumlah ordernya menurun. Atas hal tersebut, KPPU melakukan penelitian terhadap kasus Grab dan TPI. Karena laporan yang disampaikan kurang lengkap, pada akhir September 2019, KPPU menggelar sidang perdana terhadap perkara Grab dan TPI dengan nomor perkara 13/KPPU 1/2019. Sidang beragendakan pemeriksaan pendahuluan dengan terlapor 1 Grab Indonesia dan TPI sebagai terlapor 2. Berdasarkan isi persidangan, investigator mengungkapkan terdapat fakta adanya kenaikan order atau pesanan untuk terlapor 2 di berbagai wilayah. Grab pun diduga melanggar 3 pasal sekaligus, yaitu pasal 14 terkait integrasi vertikal, pasal 15 ayat 2 terkait exclusive deal, dan pasal 19 huruf D terkait dengan perlakuan diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada 2 Juli 2020, Komisi Majelis yang dipimpin Dini Melani memutuskan Grab dan TPI bersalah atas perkara ini. Dalam amar putusan, kedua perusahaan dinilai telah melanggar pasal 14 dan pasal 19D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis menilai bahwa perjanjian kerjasama penyediaan jasa dalam hal ini Grab dan TPI bertujuan untuk menguasai produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia. Poin yang disebut dalam persidangan, Grab telah memberikan order prioritas, masa suspend, dan fasilitas lainnya. Kondisi ini pun disinyalir mengakibatkan terjadinya penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah order dari pengemudi non-TPI. Atas praktik tersebut, mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU kemudian memberikan sanksi denda kepada pihak Grab sebesar 7,5 miliar untuk pelanggaran pasal 14 dan 22,5 miliar atas pasal 19D, sedangkan TPI dikenakan denda 4 miliar dan 15 miliar atas 2 pasal tersebut. Baiklah, setelah memaparkan kronologi kasus antara Grab dan PT TPI, saya akan menjelaskan analisis yang telah saya buat, yakni subjek perkara antara Grab dan PT TPI. Sebagai terlapor 1 yaitu PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab, dan sebagai terlapor 2 PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau TPI. Grab sebagai terlapor 1 memiliki perjanjian dengan TPI yang ternyata memberikan hak istimewa kepada TPI.
Hal ini menimbulkan diskriminasi terhadap mitra kerja Grab lainnya. Setelah diinvestigasi, Grab dan TPI merupakan perusahaan afiliasi yang dikendalikan oleh pihak yang sama. Hal ini dibuktikan dengan dengan adanya hubungan kepemilikan saham sebanyak 6 juta lembar milik terlapor 1 dan 62 juta lembar saham milik terlapor 2, yakni milik Gitchi Les Teknologi yang merupakan anak perusahaan dari Grab Inc. Kedua, dengan adanya kesamaan direksi komisaris. Dan yang ketiga, dengan adanya hubungan kerjasama berupa perjanjian tanggal 5 Juli tahun 2017 antara Grab dan TPI yang ditandatangani oleh direktur yang sama. Adapun objek perkara dalam kasus ini yaitu sebagaimana dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang atau jasa tersebut. Adapun objek perkara di sini yaitu mengenai pasar produk, yakni aplikasi mobile Grab. Sedangkan pasar geografisnya meliputi wilayah Jabodetabek, Makassar, Medan, dan Surabaya. Atas hal tersebut, Grab dan TPI dapat dikenakan pasal 14 dan 19 huruf D dengan alasan sebagai berikut. 1. Di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membahas mengenai integrasi vertikal yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Jika dihubungkan dengan kasus ini, Grab dan PT TPI melakukan perjanjian pada tanggal 5 Juni 2017 yang intinya berisi bahwa TPI akan merujuk dan memastikan pada Grab bahwa seluruh driver hanya akan menggunakan aplikasi Grab dalam beroperasi. Selain itu, Grab akan mengikut sertakan driver TPI dalam program loyalitas pengemudi yang memberikan kesempatan kepada para driver yang sudah bekerja sama dengan Grab selama 5 tahun untuk membeli kendaraan dari TPI yang dibayar dengan uang insentif yang mereka dapat. Atas perjanjian tersebut, berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010, integrasi vertikal yang dilarang dalam persaingan usaha meliputi 1. Dengan menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Dari kasus ini dapat dibuktikan atas perjanjian yang dilakukan perusahaan afiliasi tersebut. Grab menguasai pangsa pasar sebesar 70% yang ditunjukkan dari jumlah pengemudi baik dari mitra TPI maupun non-TPI. Kedua, dengan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain. Hal ini dibuktikan dengan perjanjian yang dilakukan Grab dan TPI terkait program loyalitas pengemudi khusus untuk driver, yang menimbulkan turunnya persentase jumlah driver dari mitra lain, karena para driver lebih tertarik untuk bergabung dengan TPI, karena insentifnya yang lebih besar. Atas hal tersebut, Grab dan TPI telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena perjanjian integrasi vertikal menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan diskriminasi. Yang kedua, di dalam pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berupa bagian D-nya yaitu melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu. Jika dihubungkan ke dalam kasus, Grab telah melakukan 6 praktik diskriminasi, yaitu 1. Mengenai perbedaan sistem perhitungan insentif antara TPI dengan mitra kerja lain. Yang kedua, Grab memberikan jam kerja operasional yang berbeda untuk mencapai intensif yang berbeda antara TPI dengan mitra kerja yang lain. Yang ketiga, Grab dan TPI membuat perjanjian yang mengistimewakan TPI, yakni berupa program loyalitas pengemudi. Dan yang keempat, Grab membuat promosi video dengan TPI. Yang kelima, Grab dan TPI membuat program order prioritas.
Dan yang terakhir, perbedaan kebijakan open suspend antara TPI dengan mitra yang lain. Praktik yang dilakukan tersebut berakibat membatasi para pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar yang sama, sehingga Grab menguasai 70% pangsa pasar transportasi online. Atas hal tersebut, Grab dan PT TPI telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 19 huruf D, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat 2, huruf G, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi pidana administrasi berupa pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah. Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu menentukan besaran nilai dasar dan penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut. Dalam menentukan perhitungan denda, Majelis Komisi menghitung denda untuk masing-masing terlapor. Pada masing-masing pasal dugaan pelanggaran, dalam menentukan besaran denda, Majelis Komisi menetapkan besaran nilai dasar yang kemudian dari besaran nilai dasar tersebut ditambah nilai besaran dasar dari hal-hal yang memberatkan dan dikurangi besaran dari nilai hal-hal yang meringankan. Dalam kasus ini, Majelis Komisi memberikan sanksi denda kepada pihak Grab sebesar 7,5 miliar untuk pelanggaran pasal 14 dan 22,5 miliar atas pasal 19 huruf D. Sedangkan TPI dikenakan denda 4 miliar dan 15 miliar atas kedua pasal yang sama. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.